Dan pas diangkat, Pak Budi langsung teriak kejar. Karena yang diinjek atau yang diangkatnya ini adalah sosok mayat gitu kan. Pas dilihat dulu dari jendela, ada sosok perempuan lagi ngegendong bayi. Dan yang paling parah, sosok perempuan ini bisa dibilang berlumuran darah mukanya. Disamperin dan dicek. Dan kali ini sosoknya itu bener-bener pas ngintip, mukanya itu sama-sama ngeliat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita, yaitu tentang pengalaman seorang tukang gali sumur nih. Dia tuh punya pengalaman yang benar-benar gak habis pikir, karena dia tuh selesai gali sumur, ternyata si galian sumurnya ini tuh dibuanglah sebuah jenazah, atau bisa dibilang ada korban pembunuhan gitulah, yang sampai-sampai ya bisa dibilang orang di situ tuh diteror gara-gara ada korban yang bekas ngebuang mayat itu tuh. Nah, buat kelanjutan ceritanya kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan gua ngingetin lagi buat lu yang mau ikutan open trip, apalagi nanti habis lebaran nih gua mau ngadain open trip ke daerah beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah. Lu bisa kunjungi ke Instagram gua, yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik, biarpun masih bulan puasa ya, tetap ngopi itu nomor satu lah. Buat lo yang masih pada ngejalanin puasa gimana? Puasanya udah pada bolong nggak atau masih full semua? Coba lu komen di bawah nih ya, puasanya yang udah bolong. Kebangetan sih lu, masih awal-awal puasa udah bolong. Tapi ya kalau bisa ya sampai akhir, jangan sampai bolong lah ya. Nah, jadi kali ini gue bakal ngebawain cerita yang tadi udah gue bilang ya. Awal-awalnya tuh kayak gini, ada salah satu orang, bisa dibilang di salah satu kampung. Nah, bisa dibilang kampung ini tuh gak terlalu modern lah, masih yang namanya pakai gali sumur. Kalau zaman sekarang kan udah ya wah kan, udah ada pump dan lain-lain, udah selang dan lain-lain. Cuman kebetulan di kampung ini tuh masih belum ada kayak gitu ya. Sumber air mereka tuh kalau nggak dari sungai, kalau sungai itu emang lumayan cukup jauh lah ya, mereka tuh bikin sumur. Nah, untuk sumur sendiri, untuk bikin sumur di situ tuh atau di daerah kampung itu tuh biasanya lumayan cukup dalam bikinnya. Mungkin bisa dibilang sekitaran 10-15 meter ya. Bukan cukup lagi lah untuk suatu sumur segitu tuh, itu dalam lah. Bahkan ya di kampung gua pun dulu ya sampai segitu gitu ya, walaupun ada beberapa sumur yang cuma 2 meter sampai 5 meter gitu kan. Nah, kita sebut aja si satu orang ini tuh Pak Budi. Pak Budi ini bisa dibilang yang pengen nyuruh galiin sumurnya tuh nggak terlalu jauh dari rumahnya, dan memang udah jadi sebenarnya bukan tukang gali sumur yang pro atau ya pada umumnya gitu. Biasanya kalau ada serabutan gitu, bang bikinin sumur gitu, di sini bikinin gitu kan, biasanya berangkat gitu, bukan kerjaan yang tetap lah gitu kan. Nah, Pak Budi ini berangkat, singkat ceritanya dia ngegali sumur, udah kedalaman sekitaran 15 meter lebih. Awal-awal tuh si sumur ini tuh masih nggak ada airnya. Akhirnya Pak Budi ini kan konfirmasilah ke si pemilik rumah, Pak maaf nih di area ini tuh ternyata nggak ada airnya, gimana mau pindah tempat atau ya udah gitu kan. Cuman si orangnya coba di belakang rumah saya, siapa tahu bisa, udah nanya-nanya gitu kan. Oh ya udah, cuman kata Pak Budi ini tapi dilanjut 3 hari atau 4 hari setelahnya ya. Nah, si orang ini kan bingung nih. Sebelum bikin sumur yang baru, otomatis yang lubang ini tuh harus diuruk lagi kan. Ya, karena ya takutnya gitu ada anak kecil ntar tiba-tiba main, tiba-tiba jatuh gitu kan. Akhirnya ya udah
Pak Budi pun ngeberesin dari kerjaannya itu, yaitu nguruk si satu sumurnya ini. Singkatnya udah 3 hari 4 hari itu Pak Budi bikinlah bikin satu sumur lagi. Nah yang paling parah adalah kedalaman dari sumur ini tuh bisa dibilang 18 meter dalam banget sih, 18 meter gitu kan. Dan ternyata memang ada airnya gitu kan. Airnya naik ke atas. Di sepanjang naik ke atas itu dia bilang, Pak ini udah ada nih airnya, tapi nggak tahu bersih atau enggak, bau atau enggak. Tapi yang dilihat sih bagus katanya airnya. Cuman ya coba diemin selama 1 minggu gitu kan. Ya buat yang suka sering gali sumur ya tahu mungkin lah kenapa gitu kan. Oh ya udah, si orangnya itu terima kasih, terus Pak Budi juga dikasih bayaran, pulang lah. Sekitar 1 minggu ternyata pas ditimba itu ada airnya, dan memang masih agak keruh-keruh. Akhirnya ya si pemilik rumah ini pun ngelaporin lah tentang sumurnya ini tuh belum terlalu bersih gitu kan, nanyain solusinya kayak gimana gitu kan. Kalau memang berani gitu, Pak Budinya juga disuruh bisa nggak kalau ngegali lagi sekitaran 2 meter, jadi kedalamannya tuh sekitaran 20 meter. Pak Budi bilang bisa aja sih, sanggup aja, cuman bisa dibilang pasti bakalan lama karena kan makin dalam itu ngap dan lain-lain lah, banyak kendalanya gitu. Si pemilik rumah itu oh ya udah nggak apa-apa dia bilang gitu. Cuman Pak Budi juga bilang kalau dia tuh nggak bisa buru-buru, atau bisa dibilang nantilah kalau misalkan dia ada senggang, karena dia pun harus berkebun dan lain-lain gitu kan, ada kerjaan lain. Nah dia bilang oh ya udah nggak apa-apa Pak, nanti kalau memang udah sempat udah senggang, dan saya juga mau ngecek apa nanti setelah ditinggal sama bapak gitu tiba-tiba bersih gitu kan, karena udah lama juga. Biasanya kan kalau mata air itu semakin tinggi airnya ngalir terus, biasanya kan lumpur itu ngendap ke bawah dan makin hari biasanya makin bersih gitu kan. Nah singkatnya sekitar 1 bulan ternyata si sumur ini memang nggak ada masih tetap keruh. Dan yang paling parah adalah yang kemarin keruh gara-gara lumpur, misalkan tahu kan air keruh gara-gara lumpur tuh kayak gimana. Nah kali ini agak sedikit kehitam-hitaman, dan yang paling bikin bikin nggak enak dicium tuh aromanya tuh kayak bau-bau bangke gitu kan, kayak bau apa gitu kan. Dari situ tuh ya udah, akhirnya si sumur ini karena memang Pak Budi udah senggang kan, akhirnya ya udah ditimba tuh airnya, ditimba dulu, dibuang dulu lah, nanti baru turun gitu kan. Ditimba terus, singkatnya kedalaman ke bawah tuh belum nggak ada, atau bisa dibilang nggak tahu lah di bawah itu ada apa gitu, palingnya lumpur gitu kan. Setelah air ini udah habis di sumur ini, Pak Budi kan yang turun dulu tuh, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya itu tuh harusnya menurut Pak Budi itu nggak mungkin ada lumpurnya tuh tiba-tiba langsung sedengkul. Jadi pas dia turun tuh lumpurnya kok tiba-tiba banyak gitu kan. Wah kenapa gitu. Dan pas lagi nginjak ke salah satu area sumur, karena memang lumayan cukup gede juga, ya bisa dibilang sekitaran 1 meter lebih lah, 1 meter lebih dia nginjak, lah kok beda dengan galiannya gitu, kayak ada yang digali sama Pak Budi itu rata lah, bisa dibilang ya memang gak terlalu rata, anggaplah rata gitu, tapi kok ada kayak nginjek sesuatu gitu. Dan pas lagi ini apaan gitu, penasaran dong, takutnya batang atau apa gitu kan. Tangan Pak Budi ini ngerogoh lah ke bagian lumpur ini gitu kan. Dan lu tahu pas lagi dipegang pertama itu apa? Dia megang kayak rambut. Jadi kayak apa ya? Bingung kan? Dan pas di ini kan susah gara-gara bagian ininya tuh keinjek kan. Ya udah Pak Budi ini agak mundur dikit supaya nggak nginjek gitu. Dan pas diangkat Pak Budi langsung teriak kejar, karena yang diinjek atau yang diangkatnya ini adalah sosok mayat gitu kan. Wah Pak Budi itu langsung panik dan langsung minta tarik gitu kan. Wih tarik, ada mayat di bawah gitu kan. Akhirnya ditarik, dan yang paling Pak Budi nggak habis pikir, Pak Budi entah itu benar atau halusinasi atau gimana itu nggak tahu. Jadi pas lagi mau ditarik gitu kan, ditimba dari atas gitu, pakai alat bantu, seolah kalau pas lagi naik itu ada yang megang kaki Pak Budi, kayak ditarik gitu kakinya.
Dan pas ditengok tuh kayak dipegangin tapi nggak ada gitu kan. Dan tiap mau naik tuh kayak dipegangin. Dari situ tuh Pak Budi naik langsung dengan apa sih, napas yang kayak kecapean, kayak takut dan lain-lain. Ditanya kan, Pak, yang bener lu ngeliat mayat? Iya bener, gue ngeliat mayat di bawah. Nggak tahu itu kerjaan siapa, tiba-tiba ada mayat di bawah gitu kan. Akhirnya dilaporin lah ke si pemilik sumur, dan ya dicek gitu kan sama beberapa warga desa, sama RT dan lain-lain, dan ternyata bener kalau di bawah itu ada sesosok mayat. Akhirnya dievakuasi lah mayat itu, dan ternyata si mayat itu adalah korban pembunuhan entah siapa, dan korban pembunuhan ini tuh bisa dibilang dari salah satu warganya juga. Maksudnya korbannya ini tuh masih dari warga itu juga gitu kan. Dicek ternyata kondisi yang meninggal adalah seorang perempuan, dan kondisinya itu lagi hamil. Ya kayaknya sih lagi hamil gitu menurut Pak Budi, pengakuan Pak Budi itu kayak lagi hamil. Dan yang anehnya, si bagian perutnya tuh kayak, ya kalau orang hamil kan nggak tahu hamil kecil hamil gede gitu ya. Tapi menurut pemikiran Budi ini hamil gede gitu. Tapi kok janinnya nggak ada gitu. Dibuang kemana? Karena udah dievakuasi di keruk-keruk pun nggak ada gitu. Harusnya ya kalau memang digugurin atau tiba-tiba dibuang gitu kan ada gitu kan. Atau di perutnya pun di otopsi itu ada. Tapi ini nggak ada. Bener-bener nggak ada. Dari situ tuh udah dari kejadian kayak gitu akhirnya ya udah dah, si sumur ini akhirnya mau ditutup, atau bisa dibilang si pemilik rumah ini tuh mau ditutup. Nah singkatnya mau diuruk kan, mau diuruk itu 1 hari diuruk. Si sumur ini benar-benar ketutup dengan tanah, dan memang udah disaksiin sama beberapa orang juga. Dan kebesokannya, lu tahu nggak? Sumur ini tiba-tiba tanahnya hilang lagi. Yang tadinya udah diuruk itu tuh berubah jadi ya bentuk sumur lagi. Dari situ tuh banyak keluarga yang gak habis pikir, kok bisa gitu, kok ada kejadian aneh kayak gini gitu, kira-kira ada apaan gitu kan. Bingung kan, semua warga itu udah pada bingung gara-gara ada kejadian kayak gitu. Dari situ ya warga pun nggak mau ambil pusing atau nggak mau mikir yang berlebihan gitu. Nah ini diuruk lagi. Mereka tuh sampai sekitaran 4 atau 5 hari nguruk itu sumur, dan ternyata itu sumur balik lagi, atau bisa dibilang tanahnya tuh tiba-tiba naik lagi ke atas. Tiba-tiba naik lagi ke atas, nggak tahu itu kenapa. Dan yang paling parah adalah Pak Budi selalu dibayang-bayangi dengan sosok yang ada di bawah sumur ini. Jadi Pak Budi tuh kayak dihanduin terus gitu, padahal Pak Budi nggak tahu gitu kan. Ya mungkin gimana karena pernah ada kejadian satu malam di mana ketika udah nguruk terus itu Pak Budi lagi tidur. Pak Budi di rumahnya itu ada yang ngetok, kirain ada tamu. Pas dilihat keluar itu nggak ada siapa-siapa. Dan Pak Budi itu kayak balik lagi ke tempat tidurnya, terus ada yang ngetok lagi. Pas dilihat dulu dari jendela, ada sosok perempuan lagi ngegendong bayi. Dan yang paling parah, sosok perempuan ini bisa dibilang berlumuran darah mukanya, dan bayinya pun nggak digendong dengan pada umumnya manusia, tapi ya ngegendong biasa ya gitu, dengan kulit pusarnya itu masih ada. Dan itu tuh penuh benar-benar berlumuran darah, dan suaranya tuh kedengeran jelas banget. Pas lagi ngintip kayak gini tuh, suara tangisan dari si bayi itu tuh kedengeran banget di kuping Pak Budi gitu kan. Dari situ Pak Budi langsung buru-buru masuk ke dalam kamar kan. Dia pun gak habis pikir, kok tiba-tiba neror gua gitu, gua salah apa gitu kan. Nah setelah kejadian itu memang gak terlalu parah banget gitu kan, udah nih. Dan ternyata kejadian itu bukan dialami dengan Pak Budi aja. Kita sebut aja yang punya rumah ini adalah Pak Anton. Pak Anton ini si pemilik rumah pun sama. Pak Anton juga sampai keluarganya itu benar-benar diteror dengan sosok perempuan yang bawa anak. Jadi ada suatu malam dari salah satu keluarganya, entah istrinya itu entah anaknya, jadi dia mau kamar mandi kan. Pas lagi kamar mandi itu ngedengar suara tangisan atau rintihan dari seorang cewek gitu kan. Dan pas dicek, yaitu si cewek ini tuh pakai bawa-bawa namanya apa, bawa-bawa bayi gitu kan. Kayak wah, dari situ tuh udah habis-habisan gitu kan, diteror-teror terus. Bahkan Pak Anton ini benar-benar diteror selama 1 bulan lebih.
saking jengkelnya dan saking bisa dibilang gimana, stres kali ya diteror terus, Pak Anton ini sampai pindah rumah atau ya udah nyari kontrakan, dan dia udah nggak mau nempatin rumah itu. Dia tuh udah pengen ngejual. Siapapun kalau ada orang yang mau beli rumah ini, itu tuh disuruh buat ya udah lalu jual aja gitu kan. Nah dari situ udah disuruh dijual aja gitu kan. Pak Anton juga nggak ada, dan di situ tuh memang kebenaran. Jadi ini rumah Pak Anton, di sebelahnya tuh bisa dibilang ya nggak terlalu jauh lah, jarak beberapa meter itu rumah Pak Budi gitu. Dari situ tuh ada udah dicap kalau si sumur ini tuh bener-bener angker banget, bener-bener angker banget. Biasanya tuh ya lalu lalang orang tuh banyak jalan situ tuh karena memang jalan umum kan. Tapi semenjak ada teror dari situ, itu tuh udah jadi rahasia umum kalau wah rumah Pak Anton tuh udah bener-bener dicap angker lah, atau udah banyak demitnya gitu kan, apalagi dengan sosok itu. Karena si sosok ini atau bisa dibilang korban pada saat itu tuh nggak tahu siapa yang ngebunuh gitu kan. Itu tuh masih tanda tanya siapa yang ngebunuh, berani ngebunuh, atau apalagi ngelemparin mayatnya tuh kayak gitu. Nah kita beralih ke Pak Budi lagi. Sekitaran dari 1,5 bulan setelah kejadian itu, Pak Budi itu ya ada salah satu orang bisa dibilang mau ngebeli rumah ini, mau ngebeli rumah si Pak Anton ini kan. Nah kebetulan Pak Budi ini disuruh buat ngebersihin karena memang udah 1 bulan lebih kan, nggak keurus juga, udah banyak ilalang, disuruh bersihin biar si rumah ini tuh ada yang minat gitu kan. Pak Anton juga udah nyuruh, akhirnya dibersihin lah sama Pak Budi, dibersihin sampai akhirnya udah sore hari atau udah menjelang sore. Pak Budi kan pulang, cuman disuruh malamnya tuh buat ngecek lagi karena memang di dalamnya pun masih ada barang-barang gitu kan. Pak Budi tuh ngecek lagi, dan bisa dibilang dia juga ngajak beberapa temennya gitu kan, dan sekalian mau ngilangin rasa penasaran apa rumah ini angker atau enggak gitu kan. Padahal walaupun ya udah banyak lah orang yang kayak kiai dan lain-lain gitu disuruh ke situ, tapi ya nggak tahu kenapa tetap suasananya itu benar-benar angker. Singkatnya mereka lagi ngopi-ngopi nih di rumah itu, lagi ngopi-ngopi asik. Salah satu temannya bilang, gue mau beli rokok dulu ya ke warung. Nah di situ tuh ada Pak Budi dan temennya tinggal berdua, udah pergi kan. Udah pergi kayak gitu, mendadak si temennya ini balik lagi. Tapi balik lagi ke rumah ini dengan kondisi yang bisa dibilang nggak ngomong. Atau Pak Budi ini udah bilang nih, tumben lu ke warung kok cepet banget gitu, emang nggak jadi atau takut atau gimana gitu, atau ngeliat penampakan atau gimana gitu. Tapi si temen ini tuh diem, dan si temennya ini tuh langsung balik atau bisa dibilang masuk ke salah satu kamar yang ada di rumah itu. Masuk ke kamar, Pak Budi heran dong, jadi kayak saling tatap-tatapan sama temennya. Apa itu bocah gitu kan, ngapain gitu kan. Tapi ya udahlah biarin aja, kita mah lanjut lagi aja ngopi-ngopi dan lain-lain gitu kan. Nah lagi dilanjut ngopi dan lain-lain kayak gitu kan, kedengeran lah suara ada tangisan lagi, rintihan nangis gitu. Cuman ya karena memang Pak Budi udah terbiasa, ya udahlah kalau masalah nangis mah yang penting jangan nampakin. Dan Pak Budi itu nggak berpikiran kalau temennya tuh kenapa-napa atau bisa dibilang ada sesuatu hal yang aneh. Memang sih aneh, nggak ngomong mungkin ngantuk dan lain-lain, itu ya udah hal yang wajar. Tapi ya udahlah biarin aja. Didengerin. Pak Budi bilang ke temennya, lu denger nggak? Temennya bilang, dengerin lagi. Oh iya ada suara juga. Wah iya itu ada yang nangis tuh kayak biasanya gitu kan, kata si temennya. Ya udahlah kita biarin aja, kita cuekin, kita ngobrol aja biar nggak terlalu ke distract dengan suara itu. Toh mereka juga mau tidur itu susah pada saat itu. Dari situ ya udah ngobrol-ngobrol, nggak lama dari dapur itu kedengeran suara barang jatuh, kumbrang gitu kan, kayak apa sih, panci atau penggorengan itu jatuh gitu. Temannya tuh bilang, coba cek Gi, itu di dapur ada apaan, takutnya ada maling. Aku dibilang kagak mau dah, rumah kayak gini siapa ada yang mau maling sih, orang nggak ada apa-apanya juga gitu kan, nggak ada barang dan lain-lainnya. Ya udah cek aja, karena suara jatuh barang itu tuh bukan sekali atau bukan prank gitu kan. Jadi kayak barangnya Pak Budi sama temennya tuh tahu barang yang ada di dapur tuh apa aja. Nggak mungkin jatuh berkali-kali, sekalipun memang panci ya cuman ada 1 atau 2 panci, nggak mungkin sampai 5 atau bahkan bisa ngedengar tuh 8 kali atau 9 kalian gitu kan. Dari situ Pak Budi sama temennya tuh bingung kan, apaan. Akhirnya mereka ngecek berdua tuh pelan-pelan, udah kayak ya lu tau lah jalan pelan-pelan ngendep, dan dicek ternyata kondisi dapur
itu masih normal, masih ya normal aja, nggak ada barang jatuh, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak ya udahlah biasa aja gitu kan. Nah udah dari kayak gitu udah dicek, akhirnya ya udah Udi balik lagi duduk kan. Akhirnya mereka tuh berdua tuh senyap. Dan dari situ si temennya bilang, udah yuk cabut yuk, kita nggak usah jadi nginep di sini deh, pulang masing-masing aja. Tapi kata Pak Budi tuh tanggung, bocah udah tidur di kamar gimana ya. Dari situ tuh mereka udah ini kan, udah apa namanya, ya udahlah tungguin atau enggak kita bangunin. Mereka mikir nggak lama, ada salah satu temennya datang, nih rokok sambil ngelempar, dan dia tuh pergi ke dapur. Pak Budi sama temennya si satu ini tuh dia cuma bisa nengokin dan ngeliat. Dan si temennya balik lagi kan, duduk. Si temennya heran dong, kayak ngapa sih ngeliatin gue pada aneh-aneh banget, kayak ngeliat setan aja gitu kan. Ya lu tau lah kalau ngerasa heran dan aneh tuh kita ngomongnya kayak gimana. Pak Budi tuh cuma diem doang kan. Lu dari mana? Dari warung, kan tadi gue bilang katanya tuh mau ke warung mau beli rokok. Apaan sih, kenapa sih gitu kan nanya. Pak Budi langsung penasaran dong sama si salah satu temannya yang nungguin rumah ini. Akhirnya Pak Budi sama si teman ini tuh langsung bisa dibilang ngecek ke kamar dengan pelan-pelan. Temannya juga kan penasaran, nih orang ngapain gitu kan. Akhirnya pelan-pelan, bahkan itu ditepok dari belakang, apa sih ngeliat apaan gitu kan. Ini jalan tuh, tapi Pak Budi masih nggak ngomong tuh ke temennya. Dan pas dicek, lu tahu nggak, di salah satu kamar itu ternyata ada salah satu cewek, jadi lagi duduk, itu tuh kayak lagi netein anaknya. Dari situ 3 orang ini tuh langsung ngibrit, bahkan si pintu rumah Pak Anton ini nggak sempat ditutup, kayak udah ngablak aja gitu kan. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Pak Budi pun nggak habis pikir dapat kejadian itu, dan selama di rumah Pak Budi tuh cuma bisa ngelamun, dia mau tidur susah, mau coba diperem-remerin susah. Dan gak lama dari kejadian itu Pak Budi ngedenger lagi kalau ada suara tangisan lagi, dan itu tuh sambil ngetok-ngetok, tok tok, dan suaranya kali ini dibarengin dengan suara minta tolong gitu kan. Itu tuh suaranya tuh bener-bener kayak gimana sih, minta tolong banget gitu kan. Pak Budi sambil gemeteran, gimana, takut tapi penasaran gitu, disamperin dan dicek. Dan kali ini sosoknya tuh bener-bener pas ngintip, mukanya tuh sama-sama ngeliat gitu kan. Dari situ Pak Budi langsung mental dong, dan buru-buru lewat dapur, dia tuh langsung pergi ke rumah salah satu temennya gitu kan. Dan udah dari situ udah tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi. Pak Budi pun sempat cerita ini tuh ke teman-temannya dan beberapa warga. Ya seorang Pak Budi pun, ya karena memang Pak Budi ini seorang duda, karena memang penakut lah. Akhirnya pas malam besoknya tuh dia nginep di salah satu temennya, dan dia benar-benar nggak berani. Akhirnya dilaporin lah ke RT gitu kan. Gimana solusinya nih, bahwa si yang di sini tuh bisa dibilang, atau jenazah itu kayaknya tuh neror terus, atau bisa dibilang arwahnya tuh nggak tenang gitulah. Akhirnya semua warga sepakat, dia udah dirundingin sama si pemilik rumah kalau mereka tuh mau ngadain yang namanya tahlilan gitu kan di rumah itu tuh, biar nggak si ini tuh nggak, ya bersyukur tuh nggak neror lagi gitu kan. Akhirnya diadain lah tahlilan gitu kan di rumahnya Pak Anton. Dan sepanjang lagi tahlilan itu memang nggak ada kejadian apa-apa, bahkan di situ pun ya aman-aman aja gitu kan. Walaupun banyak dari orang yang tahlilan di situ tuh sempet ketakutan gitu. Nah namanya orang udah kelar tahlilan kan, masih ada aja biasanya nongkrong, masih ada yang nongkrong di rumah itu. Bahkan Pak Anton pun masih ada nongkrong di situ gitu kan. Dan Pak Anton tuh cuman bilang ke semua warga itu, ya tolonglah kalau misalkan emang ada, dijual aja gitu kan rumah ini, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Karena kasih kan lagi ngobrol, mereka nggak kerasa kalau jam itu udah sekitaran jam 11-an atau jam 10 atau jam 11-an lah, udah mau tengah malam banget gitu kan. Mereka lagi asing ngobrol, nggak lama dari depan, mereka kan di dalam, di depan tuh kayak ada orang lewat. Mungkin mereka biasa kali, mungkin warga atau siapa gitu kan. Biasa aja. Dan gak lama ada salah satu orang di situ tuh yang ngobrol tuh, ada beberapa orang lah, sekitaran 5-6 orang kan. Ngobrol, Pak Budi ngeh nih, dan satu orang pun ada yang ngeh.
ternyata yang dilihat kok cewek. Dan Pak Budi pun gak ngeh kalau si cewek ini tuh sosok yang biasanya neror gitu kan. Tapi terus diperhatiin gitu. Dan akhirnya ditegur sama banyak temennya gitu kan. Lu ngeliat apaan sih? Pada fokus-fokus bener gitu kan. Dan Pak Budi langsung sadar. Iya, gue ngeliat apaan ya? Wah, dari situ sih udah gak ini lagi kan. Udah ya bingung gitu, kayak bingung dan lain-lain. Akhirnya Pak Budi nih, gue mau kencing dulu dah. Pak Budi kencing tuh kamar mandi. Dan pas lagi kencing kayak gitu, Pak Budi kan udah selesai pipis gitu kan, langsung nyiram lah. Dan pas lagi disiram gini, Pak Budi nggak ngeh kalau yang dia ambil itu bukan gayung, tapi kepala. Anjir, pas siraman mau ngambil gayung terakhir, siraman terakhir itu kepala. Tek. Kepala yang udah pas dicek itu adalah kepala bayi yang masih kecil. Dari situ Pak Budi langsung teriak sekenceng-kencengnya, setan gitu kan, kenceng banget. Dari situ keluar, Pak Budi langsung cabut ke rumahnya, dan teman-temannya yang lain bahkan termasuk Pak Anton juga langsung kabur semua, ngibrit. Nggak tahu. Dari situ Pak Budi ya udah coba buat tidur, dan pas lagi tidur Pak Budi mimpi sesuatu yang ternyata di mimpinya itu adalah dia didatangi dengan sosok si perempuan ini. Bisa dibilang si sosok ini tuh bilang kalau dia tuh minta tolong ke warga atau ke siapapun buat cariin bayinya atau janinnya ini gitu kan. Karena memang bayinya tuh nggak tahu kemana, karena semua warga pun tahu kalau di pas ketemu jenazah ini tuh nggak ada si bayinya ini tuh, nggak tahu dibuang kemana atau gimana itu nggak ada. Jadi kan pada penasaran dong, yang lain pun gitu kan. Pak Budi juga penasaran dengan mimpi itu. Tiba-tiba bangun gitu, astagfirullahaladzim, dan dia tuh langsung celangak-celinguk. Dan ternyata pas dilihat jam itu masih bisa dibilang ya masih subuh lah, sebelum subuh lah, sekitaran jam 3-an jam 4-an. Dari situ Pak Budi itu cuma bisa istighfar. Dan dari mimpi itu Pak Budi bilang dalam hatinya tuh, ya udah dah, besok gue coba rundingin lagi dah, gue mimpi inian kayak ginian gitu kan, kali aja ketemu atau gimana ya, karena kan udah lama juga kan, bingung juga. Dari situ udah kelar kan, udah mau masuki pagi, Pak Budi juga udah mau buru-buru, ya udah dah gue ke masjid dah gitu kan, mau konsul sama Pak Ustadz gitu, sama Kiai. Pas baru mau keluar dari rumahnya, Pak Budi nggak tahu nih, kepalanya dia atau matanya dia tuh kayak pengen nengok ke rumahnya Pak Anton. Dan pas ditengok itu beneran ada sosoknya tuh lagi di dekat sumur itu sambil begini gendong. Dan itu tuh jelas banget kayak ngelihat ke mukanya Pak Budi ini gitu kan. Pak Budi langsung lari, ngibrit dong, lari sekencang-kencangnya ke masjid. Dan dari situ diomongin lah ke ke Pak Ustadz ini kan, dan sempet ngobrol juga sama beberapa warga. Dari situ diputusin, dia udah biar nggak penasaran, besok kita coba ke sumur itu lagi, apa masih ada sisa tulang belulangnya yang masih ada di situ atau bagian tubuhnya gitu kan. Walaupun mereka udah yakin banget pada saat pengangkatan jenazah itu nggak ada tuh yang namanya sisa-sisaan. Ya kalau lumpur itu ada gitu kan, tapi sisanya tuh udah nggak ada. Singkatnya, setelah udah siang tuh mereka turun. Dan anehnya tuh air yang di situ tuh memang nggak terlalu banyak airnya lah. Pas masuk ke dalam, sekitaran 1 orang itu, pertama Pak Budi dulu dan 1 orang lagi temannya masuk ke dalam sumur ya, ke dalam sumur. Mereka berdua naik ke atas, nggak kuat karena di bawah itu bukan masalah ngap ya, kalau ngap udah pasti, tapi kok bau gitu, kayak bau bangke gitu kan. Dan mereka juga udah sempat nanya kan, Pak, kok tiba-tiba di bawah bau bangke banget ya, padahal yang sebelumnya itu nggak sebau ini gitu, yang pas ada jenazah pun nggak sebau ini, tapi kok tiba-tiba bau banget gitu. Nah dari situ mereka yakin, wah kayaknya iya nih masih ada gitu. Dan sampai akhirnya turun kan, turun, dan ternyata pas sampai bawah bener aja masih ada kayak, ya tapi udah nggak berbentuk ya, tulang belulang yang ini. Itu tuh bisa dibilang itu jasad atau dari jenazah si anaknya, dan diangkatlah ke atas. Dan pas setelah diangkat ke atas, lo tau nggak? Pas diangkat ke atas tuh baunya tuh udah nggak jelas, nggak karu-karuan. Dari situ ya dimakamin lah yang wajar-wajarnya, dan itu dimakamin dari si orang tuanya atau si ibunya ini gitu kan.
Dan alhamdulillah setelah dari kejadian itu, teror dari sumur itu atau dari si setan yang ngegendong anak ini tuh udah nggak ada lagi. Tapi yang aneh, sumur ini tuh bisa dibilang nggak bisa diuruk atau nggak bisa ditutup lagi. Nah jadi si warganya itu kayak ngebatasin gitu kan, kayak dikasih pagar lah biar nggak ada. Karena jadi si sumurnya ini tuh tiap diurugin balik lagi. Tiap diurugin bener-bener udah diurugin, tapi tanahnya tiba-tiba ke atas lagi gitu, nggak tahu, bingung aja gitu. Udah diurugin lah pakai batu, pakai apa, tapi tetap masih nggak bisa. Sampai akhirnya ya dibikin pembatas biar nggak ada anak kecil atau bocah main ke situ, takutnya tiba-tiba nyemplung gitu kan. Ya walaupun teror itu udah hilang, tapi ya semenjak dari itu tuh bisa dibilang sumur ini tuh jadi sumur angker atau jadi sumur keramat gitu. Dan memang setelah dari kejadian itu tuh walaupun si sosok cewek yang gendong anak ini nggak ada, sering banget muncul yang namanya penampakan aneh. Bahkan Pak Budi pun jadi agak nggak betah di rumah itu ya, karena memang Pak Budi cuma punya tanah di situ dan rumah di situ, ya mau nggak mau maksain lah buat tidur di situ. Cuman yang paling parahnya ya nggak separah waktu diteror pada saat ada pembunuhan di situ gitu kan. Nah dari situ tuh Pak Budi udah bener-bener udah ketakutan banget, dan ya itu pengalaman sekali seumur hidupnya. Dan dari situ pun Pak Budi tuh kayak punya trauma ketika disuruh ngegali sumur lagi tuh dia udah nggak mau lagi lah, udah males gitu. Walaupun memang bukan pekerjaan tetapnya, tapi ya namanya kerja di kampung kan ada disuruh ya alhamdulillah kan dapat rezeki tambahan. Dan takutlah ada kejadian kayak gitu. Bahkan menurut Pak Budi tuh nggak ada yang namanya, atau bisa dibilang pembunuhan itu nggak keungkap siapa yang ngebunuhnya gitu kan. Ya banyak yang bilang rumor dan isu mah ya namanya juga tetangga lah, lu tahu kan bacotnya kayak gimana gitu. Ada aja omongan-omongan si anu gitu. Tapi ya udahlah. Dan kita doain aja semoga yang meninggal itu ya jasadnya tuh, wafatnya itu diterima di sisi Allah gitu kan. Dan semoga nggak ada kejadian kayak gitu-gitu lagi, apalagi dalam kondisi hamil tiba-tiba dibuang gitu ya. Buat lu yang suka ngelakuin hal yang aneh-aneh ya tanggung jawab lah dengan dengan tindakan lu yang lu perbuat gitu, nggak usah lah yang macem-macem. Intinya kalau memang udah jadi ya udahlah, lu rawat, lu didik, lu nikahin anak orang gitu, jangan sampai lu berani ngebunuh ya, jangan deh pokoknya ya. Nah sesuatu hal yang ada di cerita ini menurut lu baik, positif, silahkan lu ambil. Apa yang buruk silahkan lu buang. Dan gua Samsul ngucapin semoga puasa lu pada lancar-lancar semua lah ya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.